Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di video pengantar algoritma pemrograman. Dalam video pengantar ini, kita akan membahas tentang algoritma pemrograman, flowchart, serta Python. Materi akan disampaikan oleh 3 mahasiswa informatika Institut Teknologi Kalimantan, yaitu saya, Pak Ishanab, yang akan membahas tentang flowchart, Rayhan Fadilah dan Reno Fahrizu Purnomo yang akan membahas tentang Python. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu algoritma. Algoritma adalah serangkaian instruksi atau prosedur yang terdefinisi dengan baik untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan tertentu dalam jumlah langkah yang terbatas. Algoritma harus tepat dan efisien, serta dapat diekspresikan dalam bahasa formal seperti bahasa pemrograman atau pseudocode. Ciri dari algoritma, dia harus terdefinisi, yang artinya harus jelas, spesifik, dan terperinci. Setiap langkah yang diambil harus jelas dan mudah dipahami. Algoritma yang terdefinisi dengan baik harus dapat dipahami dan diterapkan oleh siapa saja, termasuk komputer. Algoritma memerlukan input, yaitu data yang harus diolah atau suatu inisiasi yang membuat program itu berjalan dan bisa menghasilkan output yang diinginkan. Kemudian, program juga wajib menghasilkan output, di mana outputnya ini jelas terdefinisi dan berdasarkan dari input yang diberikan. Output harus relevan dengan input dan tujuan dari algoritma. Kemudian, langkah demi langkah. Langkah demi langkah ini, algoritma harus memiliki urutan langkah-langkah yang terdefinisi dengan baik. Setiap langkah harus diambil dengan urutan tertentu dan tidak dapat dilewati. Algoritma harus mengikuti urutan yang terdefinisi dengan baik untuk menghasilkan output yang akurat. Kemudian, terbatas. Algoritma harus berhenti setelah jumlah langkah yang sudah ditentukan. Setiap instruksi harus diakhiri dalam waktu yang terbatas. Perulangan tak terbatas atau fungsi rekursif tanpa kondisi dasar tidak memiliki keterbatasan, yang berarti prosedur tidak memiliki akhir dan tidak bisa dikatakan sebagai algoritma. Dan yang terakhir, algoritma harus menggunakan bahasa formal. Bahasa yang digunakan harus memiliki sintaks dan aturan yang jelas serta dapat diinterpretasikan oleh komputer. Algoritma yang ditulis dengan bahasa formal dapat digunakan di berbagai platform dan bahasa pemrograman. Gunanya dari algoritma sangat berguna dalam memecahkan masalah kompleks secara efisien dan efektif. Algoritma dapat membantu mengotomatisasi proses dan membuatnya lebih dapat diandalkan, memungkinkan komputer untuk melakukan tugas sulit secara otomatis. Algoritma juga dapat digunakan dalam berbagai bidang dan aplikasi untuk mengoptimalkan proses dan memberikan solusi untuk masalah. Untuk siapa algoritma ini? Algoritma sudah digunakan di kehidupan sehari-hari yang berkaitan erat dengan urutan. Namun, di bidang pekerjaan, algoritma banyak digunakan oleh matematikawan, data scientist, software developer, statistika, bisnis analis, dan lain sebagainya. Lalu, ada harapan pencapaian. Setelah mempelajari algoritma, kamu diharapkan dapat berpikir secara komputasional, memiliki penalaran yang lebih tajam, kemampuan analisis yang terimprovisasi, lalu dapat menyelesaikan suatu masalah dengan mudah, serta dapat menambah pengalamanmu di bidang algoritma. Selanjutnya, saya akan membahas tentang flowchart. Di sini adalah agenda yang akan saya bawa. Yang pertama, saya akan membawakan materi terkait definisi dari flowchart, kemudian kegunaannya flowchart, lalu simbol atau lambangnya flowchart, dan terakhir langkah-langkah membuat flowchart. Setelah itu, agenda dari Python yang akan dibawakan oleh Rayhan Fadilah dan Reno Fahrizu Purnomo. Mereka akan membahas tentang instalasi text editor dan Python, tipe data dan variabel, user input dan output, aritmatika di Python, pengkondisian, operator logika, manipulasi string, spesifikasi format, perulangan, list, set, tuple, dan dictionary, matrix, fungsi penanganan kesalahan, penanganan file, lalu terakhir modul atau library, terlebih PyQt5. Kita sudah berada di penghujung video. Kita diingatkan oleh kutipan dari Confucius, seorang filsuf Cina legendaris.
He who learns but does not think is lost. He who thinks but does not learn is in great danger. Yang artinya, kita harus belajar dan berpikir secara aktif agar dapat mengembangkan kemampuan kita. Terima kasih semuanya telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.